istri Mbak kan lagi isi. Tiba-tiba ngidamnya apa? Iya. Kenapa ribut? Ya itu mungkin karena buat dia kan uang itu adalah Terjawab sudah, terjawab. Iya. Ya. Yang lain tuh nggak ada manfaatnya. Kalau kita nonton bahasan langsung, wah IQ nambah. Bahasan. Mbak mau cerita nih, Mbak mau curhat. Sebelum ada klien, istri Mbak kan lagi isi. Tiba-tiba ngidamnya apa? Orang mau ngidam beli tas mahal, beli mobil, beli sepatu mahal. Ngidamnya beli cupang. Iya. Mbak sempet nanya kan ke kamu kan, Ying, si Nanang jual cupang ya? Iya. Bagi dong nomornya gitu kan. Tapi kata si Uying, emang Uying kan nggak seneng temennya kaya ya. Jadi si Uying bilang, tapi kayaknya si Nanang mah dagangnya asal-asalan bang. Gitu. Karena nggak ada di Instagram gitu, nggak diupload di Instagram. Akhirnya nggak jadi. Istri gue beli online gitu. Ikannya nganterin sendiri. Iya. Tahu-tahu begitu dibilang cuma gara-gara ngeliat temen Mbah jualan cupang bagus-bagus, terus dia ngomong, kayaknya udah pengen ikan cupang deh gitu. Pengen cupang, ya udah. Nggak lama kemudian datang tuh toples, toplesnya 3. Terus ikannya datang pas banget malam, pakai jaket kedinginan. Karena diantaranya kan naik motor. Iya. Terus, iya. Tapi yang bikin Mbak kesel adalah semenjak ada cupang di situ, perhatian istri Mbak ke cupang. Padahal kan Mbak juga kalau cuma cupang doang gampang dong. Gampang dong. Iya. Tanpa air. Iya. Waalaikumsalam. Mbak, banyak banget cincinnya. Iya. Ngefans sama Kabul. Sama seksi saya. Ini luar biasa. Terima kasih. Ya, buka konsultasi kan, Mbak? Buka. Saya perpanjang skripsi, STNK, semua bisa. Enggak, gue baru inget, emang skripsi diperpanjang. Skripsi diperpanjang. Revisi. Siapa tadi namanya? Uying, bukan Unying. Uying ini namanya. Iya. Lucu-lucu namanya ya. Iya. Uying, Hans, tapi panggilannya blow on. Ini Sandy Ambon. Ini Nana. Saya dipanggil apa aja nengok. Nah, Gitu. Dipanggil maling, kabur dong. Ini apa? Enggak, dia tetap nengok dipanggil maling. Maling, nengok dulu, lari ya gitu. Nah, ini Ami, Mas Soleh. Ini kenapa? Nah, ini Cupat Kai. Sombongnya mana nih? Gak ada. Ini kakak Oh, dia kedua. ditinggal ke barat mencari kitab suci. Udah hafal dia tahu aja. Jadi keperluannya Mas Soleh apa nih datang ke sini nih? Oh, saya Mbak seneng ini. banget. Iya, Ya. saya juga seneng nih bahasannya. Ya. Bermanfaat sekali nih. Saya tiap nonton, waduh saya punya wawasan baru. Banyak banget. Oh, Ini antara memuji sama menjatuhkan kayaknya ya. Oh, ada tuh kan ada The Rock, Iya. namanya Jackie Chan, Captain America, America. Iron Man, Justin Bieber, Vin Diesel, Iya. yang semuanya belum pernah tayang ya. Jadi apa? Itu klien saya dulu. Oh, klien dulu. Oh, waktu saya masih di Amerika. Oh, belum sempat didokumentasikan. Belum, zaman dulu belum ada YouTube. Oh, terjawab sudah, terjawab. Ya. Aduh ya. Babi bagus loh. Ini Baru Anda klien yang ngebongkar aib saya. Iya. Ini di antara sekian ratus juta video di YouTube, ini doang yang bermanfaat. Yang lain tuh nggak ada manfaatnya. Kalau kita nonton bahasan langsung, wah IQ nambah. Dia nggak tahu. IQ yang nonton nambah, gula Mbah juga nambah. Stres, darah tinggi, ya kan, darah tinggi terutama kesel gitu. Nah ini karena saya rajin nonton, Iya. ada satu yang ingin saya tanyakan, Mbak. Ini, Semoga Mbak, masalah rumah tangga. bukan masalah rumah tangga, Mbak. Oh bukan, aduh. Masalah tayangan, Mbak. Tayangan bahkan edukatif. Iya. Saya jadi ingin tahu apa yang ada di baliknya, Mbak. Oke.
Saya pengen tahu nih para penonton yang berbatik ini dari seafood mana, Mbah? Saya pengen tahu. Iya, dari mana? Boleh dong ceritakan sama saya. Kan kalau kita lihat yang batik rame-rame, malam-malam Seafood. Enggak mungkin, Bang. Iya. Bang kan jam 3 tutup. Iya. PNS jam 5 udah pulang. Bener. Kalau saya gini kan ini saya malam-malam kan. Iya. Berarti seafood. Seafood, betul Yang sekali. iya, hanya orang-orang yang bergerombol berbatik malam-malam itu pasti seafood. Pasti seafood. Nah, jadi saya pengen tahu Mbah ini dari mana mengkaryakan Iya. karyawan-karyawan seafood ini. Jadi mereka ini dari dua seafood yang berbeda. Oh gitu. Ini Coba. seafood 99, ini seafood 69. Oh. Jadi Kenapa? Weh, kenapa? mesti? Iya. Jadi kalau boleh Mbak jelasin, emang tugasnya masing-masing berbeda. Ini kebetulan yang bagian yang goreng-goreng. Oh gitu. Kenapa? Nah, ya karena emang kan badan dia kan kurus kayak yang alat penggorengan itu apa namanya? Codet. Nah, ini buat yang bagian rebus. Oh, gitu. Nah, ini buat mengutin kangkung yang bekas-bekas gitu. Semua ada tugasnya. Semua ada tugasnya. Berarti dia ini yang asam uratnya paling banyak. Kangkung. Iya, benar. Selain asam urat paling banyak, dia yang mudah ngantuk. Biasanya habis makan kangkung. Pantesan. Iya. Kalau saya tonton kok yang tengah ini kayak nggak semangat. Iya, betul. Yang lain tuh kayak ketawa-ketawa, Betul. menghargain tuh kayak aduh. Iya, benar. Kayak nggak ada passionnya. Emang kalau yang lain memang yang berlima ini nyari nafkah. Oh, gitu. Yang ini? Nyari susah sendiri. Ntar diganti. Nah, kalau ini dari seafood 69. Oh, gitu. Kalau mereka lebih dulu gitu ada di sini. Oh, gitu. Ini bagian apa nih? Kalau ini kebetulan chefnya. Oh, chefnya. Ada ya tampang chef begini? Bukan apa-apa, bukan Jangan bermaksud ini melihat. enggak, saya Jangan bukan melihat gini sesuatu dong. dari tampang, Bukan apa-apa, Mbah. Kan kalau saya sebagai orang awam kuliner, Betul. chef itu kan Indonesia disuguhkan dengan chef Renata Muluk. Betul. Chef Juna. Wah, terus chef Arnold. Terus chef Marinka. Chef Chef Ami. Dan dia memang hanya bisa memasak air. Nggak lebih. Iya, air aja gitu. Tapi sampai mendidih nggak nih masak air nih? Oh enggak. Enggak. Masak airnya biar matang. Oh, biar matang. Itu mah pantun. Itu mah acara sana kan? Iya, Facebookan. Iya. Gitu. Nah, ini juga kebetulan kalau ini sih kasir. Oh, gitu. Kenapa kasir? Kasir karena kan dia memang pinter banget mengelola uang. Oh. Gitu. Sampai akhirnya pernah ribut juga sama mertuanya cuma masalah uang. Oh, gitu. Iya. Kenapa ribut? Ya itu mungkin karena buat dia kan uang itu adalah detail ya gitu. Istrinya tuh nanya pemasukan tiap hari berapa. Oh. Nah dia tuh nggak mau ngasih tahu karena ini urusan perusahaan. Karena dia nggak ada. Makanya ribut mertuanya. Jadi omongin, saya berusaha memperhalus Mbah, kondisi. saya luruskan, Mbah. Yang namanya mengelola keuangan, Iya. uangnya harus ada dulu. Kalau uangnya tidak ada, apa yang mau dikelola, Mbah? Ada. Pulang dari sini doang. Pulang dari sini. Gitu. Nah, itulah kan pulang dari sini bawa uang. Uang. Selain edukatif juga menumbuh kembangkan Betul. UKM. Perekonomian. UMKM. Ini mereka jatuhnya memang UMKM. Apa itu ya? harus nyari. Nah kalau di sini ini ownernya. Oh, owner. Oh, owner masih butuh uang dari begini-begini. Masih. Dia punya seafood cuma sambilan doang. Oh, sambilan. Pekerjaan utamanya ya ini. Dari penonton. Berarti seafoodnya tidak laku ya. Bisa dibilang seperti itu karena dia juga dagang seafood juga memang karena turun-temurun. Oh, gitu. Karena kan keluarganya dulu kucing. Di seafood biasa ada kucing kan? Iya. Bohong, nggak ada kucing, pasti ada kucing. Iya, memang. Karena di situ ada ikan, ada ayam, Iya, betul. ada ikan ayam. Nah itu ada orang ngomong ikan ayam kan? Nah, Kenapa itu? Padahal ayam. Nah, Kenapa disebut ikan? gue nanya sama diri gue sendiri jadinya. Nyiksa diri gue sendiri tuh. Nggak usah dibahas kalau kayak gitu. Itu. Tapi coba ditelaah, Mbah.
Ya, Kenapa gua ikan salah. ayam? Mungkin karena ikan ayam. Ayam iya. Ayam nggak suka makan ikan ya? Sama gini, Mbah. Kenapa kalau kita makan disebut, aduh, mana lauknya? Meskipun nggak ada lauk. Lauk itu kan ikan. Oh. Kenapa ikan selalu diidentikan dengan makanan? Karena negara kita adalah negara, ya kalau laut itu apa ya? Negara apa sih namanya? Bahari. Bahari. Seperti warteg kan bahari. Ya. Ada. Ada. Negara kita kan negara kepulauan. Banyak masyarakatnya itu mencari nafkah dari nelayan. Mungkin zaman dulu kan pekerjaan yang ada sebelum bertani bahkan mungkin ya itu tadi jadi nelayan. Akhirnya ikan menjadi makanan utama, lauk utama dari masyarakat Indonesia. Nah, itu dia. Itu yang saya sebut edukatif. Di channel YouTube lain tidak ada yang mengasih info kita seperti ini. Padahal, coba nih ya, padahal ada kan, bentar ada dulu, apa? Mbah membangun konten ini buat hiburan. Ketika dia ngomong begitu kan besok-besok gua harus pinter. Harus ada data, harus ada, aduh, jadi nyari lagi kita. Karena kadang-kadang kalau Mbah terlalu tinggi, Mbah bisa-bisa aja. Cuma kan Mbah juga di mana kaki berpijak di situ langit dijunjung. Oh, gitu. Mbah berteman dengan siapa? Dengan tukang parfum akan wangi, dengan tukang koran akan menjadi pintar karena sering ngebaca. Iya. Nah kalau Mbah bergaul tiap hari sama mereka gimana jadinya? Mbah nggak bisa meninggikan diri Mbah, karena mereka nggak mungkin bisa mengejar. Ya. Gitu. Pantesan Mbah bau asap ya. Karena dekat ini, goreng-goreng, bakar-bakar asap. Gitu. Iya. Mbah jadi nggak pede ya dibilang bawa asap ya. Gitu Mas Soleh. Ya, bagus ternyata ya memberi wawasan juga. Iya. Ada lagi pertanyaan? Iya, ada lagi, Mbah. Kenapa ini disebut kalung, Mbah? Dari mana asalnya, Mbah? Kata kalung itu. Maksudnya kan Mbah ini pintar, filosofis. Apa maknanya benda-benda yang menggantung di leher ini kenapa disebut kalung? Jadi menurut sejarah gini. Wah, kita sejarah nih. Sejarah. Wah, luar biasa. Tadi geografi. Sekarang sejarah. Luar biasa. Hebat ya. Hebat. Bahasan. Tidak salah. The Rock datang, Jackie Chan datang, Captain America datang, Vin Diesel, Justin Bieber, Iron Man. Semua mereka datang hampirin Mbah emang cuma buat mukulin Mbah. Bukan mau konsultasi. Jadi masalah sejarah kalau yang menurut Mbah tahu. Kok kumat sih? Mbah lagi ngeluarin ilmu. Mbah lagi ngeluarin ilmu kumat. Lu bikin drop Mbah. Kalau menurut sejarah, sebenarnya tahu gak dulu zaman dulu ada film namanya film Yoko. Nah, dia siapa pasangannya. yang merubah hatiku? Nah, Bibilum. Pacarnya Bibilum. Nah. Jangan dijelasin. Jadi Bibilum ya kan. Bibilum. Ada Bibilum. Ya, Bibilum. Bibilum kan itu seorang wanita. Ya. Kalau zaman dulu memang mungkin awal-awal kan belum ada perhiasan segala macam. Jadi clean aja. Nah, Bibilum ternyata pada zaman dulu termasuk pendekar yang fashionable. Kalau cuma pakai baju doang, panjang segala macam, kayaknya ada sesuatu yang kurang. Kurang aksesoris. Kurang aksesoris. Akhirnya dia membuat sesuatu dari biji-bijian. Sampai biji dimasukin. Gimana caranya, Mbak? Mbak, gimana caranya, Mbak? ya kan nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Nggak usah dibayangin. Nggak usah dibayangin. Nah, dari Kenyal, Mbak, pecah di Mas Soleh bercanda aja. Masa bunyi tes kan. Ya bayangin itu sukses. Kan belum pernah nyoba. Ya mungkin zaman dulu ya maksud Mbak cuma bercanda dari biji-bijian, dari mungkin mutiara segala macem ya kan dibolong-bolongin, dijadiin akhirnya jadi bentukan ditaruh dulu Di leher. pertama di kuping. Oh, di kuping. Aneh.
Ya kan? Jadi kayak tas belanjaan di sini. Ya kan? Taruh di mata nggak mungkin. Taruh di hidung pun nggak mungkin. Taruh di tangan terlalu besar. Jadi ketutup sama bajunya juga. Oh iya benar-benar. Nah, dia pengen sebenarnya niat pertamanya seperti mahkota, taruh di kepala. Ternyata kebesaran. Jatuh. Prek. Oh. Nah, begitu jatuh, Bibilung kaget. Ada yang ngasih tahu, Kalung. Hah? Kenapa? Kalung? Nggak apa-apa. Nah, itu asal mula menjadi kalung. Kalung. Jatuh. Wah, bener. Kalung. Luar biasa. Jadi kaget. Bagus. Kalung kenapa? Iya. Kalung itu. Kalung kenapa dia kaget? Kalung. Kalung. Oh. Ya. Oke, tapi Mbak, ada satu pertanyaan lagi, Mbak. Iya, gak usah ngomong. Bibilung dan Yoko tuh kan orang Cina, Mbak. Iya, betul. Emang dia dipanggil Kak? Kan ada terjemahannya. Oh. Terjemahannya. Terjemahan. Jadi peristiwa itu ternyata di kejadian asli pun begitu kita misalkan nih kita ngobrol gini, di zaman dulu ada tulisan memang. Ada terjemahannya gitu. Tapi kalau bahasa aslinya apa tuh, Mbak? kalau Kalung itu. kalung itu silung. Silung. Oh, jadi kalau bahasanya Cina kalung ini silung. Silung. Kalau bahasa bahasa Cina kalung dari kayu itu silung. Silung. Kalau dari mutiara atau kaca, silong. Iya. Tapi kalau misalkan ini dari biji-bijian yang tadi Mbak bilang, itu disebutnya asal aja. Berarti kalau gitu ketika kalungnya jatuh ada orang yang mungut, pemulung. Bener. Karena Bener. terjawab. Terjawab. Jadi ketika kalungnya jatuh, terus dia pungut, dia gini-gini, ada juga sebutannya. Apa? Linglung. Siapa nih gitu? Kalung siapa nih? Wah, luar biasa. Gitu. Memang wawasan Mbah luas. Tadi geografi, terus sejarah, Iya. sekarang bahasa juga. Iya. Luar biasa. Ada Kalau lagi? ada lagi, Mbak. Kan kayaknya luas nih, Iya. tahu sejarah. Kalau tadi kan kalung. Terus kenapa dia yang kecil disebut gelang? Kenapa nggak disebut kalung kecil? Mbak, kenapa, Mbak? Mbak lagi nyari nih. Gelang. Mbak, Gelang. nggak harus lucu, Mbak. Kan edukatif. Oke. Yang penting kan memberi edukasi. Yang komedi-komedi udah banyak, Mbak. Iya, betul. Yang edukasi jarang. Iya. Silakan, Mbak. Tapi kita ngebangunnya ini komedi di sini. Bukan edukasi. Nggak di sini. Jadi kalau menurut Mbak kenapa dinamakan gelang? Butuh waktu ya? Apa tuh? Butuh waktu nyari jawaban ya? Iya. Jurus dulu dong. Begitu jurus tadi ketemu kan? Tak. Enggak, sebenarnya prosesnya justru Mbak dapat dulu jawabannya baru Mbak jurus. Oh gitu. Ini Mbak belum dapat nih. Makanya Mbak nggak ngeluarin jurus-jurus. Oke. Jadi gini. Apa itu? Ini kembali ke Sejarah lagi. Sejarah lagi. Ini kita belajar apa? Ini sejarah, geografi atau bahasa atau apa? Ini fisika. Fisika, luar biasa. Jadi gini. Di dalam fisika itu kan ada yang dibilang bisa dibilang rumus-rumus. Ya kan, rumus-rumus kecepatan, percepatan yang berhubungan dengan gerakan. Ya kan. Gelang ini adalah sebenarnya aksesoris, Mas Soleh, Iya. yang ditaruh di tangan. Ya kan? Ya itu sudah jelas. Betul. Tidak perlu diterangkan lagi. Kita semua sudah tahu. Tuh, saya masih mencari. Bridging ini, bridgingnya. Iya. Bridgingnya. Iya.
Jadi Kamu muter ini sini lagi mikir ya? Dia lagi mikir. Jadi sebenarnya kalau dari awal mulanya sama seperti si kalung ini. Tidak sengaja? Tidak sengaja. Jadi pengennya bentukannya seperti kalung yang besar, dibikin yang besar. Pertama ditaruh di sini kebesaran, ditaruh di sini kebesaran, ditaruh di sini kebesaran, dikeluarin, dibikin ulang. Taruh lagi kebesaran, padahal pengennya di sini. Ya kan, ngerti kan? Taruh di sini, jatuh, kebesaran. Diulang lagi. Bikin lagi, taruh lagi, kebesaran. Lama banget. Kenapa? Kenapa harus Karena mungkin teliti. Yang bikin pada saat itu teliti. Ilmuwan yang membuat pada saat itu teliti. Ya. Kenapa kalau niat tadi bikin dari sini, kenapa nggak langsung diukur aja, Mbak? Pada saat itu kan nggak ada ukuran. Pada saat itu belum ada Kan ukuran. bisa, Mbak, langsung Nggak, karena ini bridging Kenapa? dari jawabannya. Kenapa saya bilang harus begitu? berkali-kali, Jadi kenapa ini berhubungan dengan kata gelang ini? Akhirnya dibikin berkali-kali, nyeplos terus, jatuh terus, sampai 10 kali. Akhirnya sampai ke titik pas, nggak jatuh. Nah, itulah dari apa yang dilakukan sama si ilmuwan itu, tercetuslah nama benda ini. Apa? Gelang. Maksudnya? Gerakan berulang-ulang gitu. Taruh, jatuh lagi. Jatuh lagi. Taruh, jatuh lagi. Akhirnya Luar biasa. Bahasan. makanya dia nggak langsung ngukur. Karena dia pengen cari tahu gitu. Akhirnya dapet lah ukuran yang pas. Itu ilmuwan yang kurang pintar ya? Iya. Kenapa nggak langsung diukur pas aja? Iya, makanya. Itulah Pak, mungkin zaman dulu kan teknologi tidak seperti sekarang. Alat ukur juga tidak seperti sekarang. Gitu Mas Soleh. Jadi tadi kita belajar bela diri juga kan? Iya, Apa sejarah bela sejarah. diri, sampai sejarah fisika. Fisika, gitu luar gerakan biasa. berulang-ulang. Mbak Gitu. tahu itu dari mana, Mbak? Jadi Apa ini, Mbak? saya juga nggak paham ini apa. Ini kan buat ayam broiler, Mbak. Jangan diomongin. Ini kan buat ayam broiler. Ini alat Ini saya untuk tempat melihat. ayam negeri pada makan. Iya, betul. Ini kasih hut kan? Nah, Anda berarti tidak melihat filosofi itu. Apa itu filosofi? Ini buat apa? Tempat makan Ayam. ayam negeri kan? Iya. Nah, ini anak-anak negeri. Oh. Nah, lu makannya di sini. Gitu. Secara filosofisnya begitu. Oh, makanya gemuk-gemuk ya kayak Nah, ayam negeri. Ya, ini ya. doang nih, ini doang. Ini berarti masih ayam kampung. Iya. Yang Tapi lebih mahal. Heeh. Lebih mahal karena lu nggak makan dari sini. tapi dia suka ngorek-ngorek tai sendiri. Iya. Gitu. Makannya kerikil. Nah. Ini orang ngeselin lama-lama ya. Ya Kok udahlah. ngeselin, Mbak. Saya udah muji loh, Mbak. Oh iya, Mas Soleh baik. Nah, Mas Soleh akan jadi lebih baik lagi ketika Mas Soleh mungkin bisa bantu jawab pertanyaan dari Mbak Kekok yang ada di rumah. Oh, ada Mbak Keko. Ya. Ini Ada yang nanya ya? Ada. Temennya Batman. Siapa tuh? Robin. Om Leo. Temennya Batman Om Leo loh. Iya, Good Night iya. Electric loh. Iya, bener, Temennya bener, Batman. bener. Batman kan Good Night Electric. Bahasan mau tanya, gudang garam asin apa kagak Mbah? Suun mah, sehat selalu. Gudang garam asin apa kagak? Monggo. Kalau Mbah sih ngerasainnya manis ya, agak-agak manis. Ya mungkin waktu Mbah merasain gudang garam itu lagi nggak banyak abang-abang yang keringetan. Oh, berarti sisaan dong itu. Sisaan. Yang namanya gudang itu banyak abang-abang. Iya. Ngangkut barang, Iya. taruh di Iya. situ, ngangkut Iya, barang, bener, taruh di situ. Mungkin bener. waktu Mbah datang ke situ, lagi nggak ada abang-abang. Jadi Mbak ngerasanya manis. Iya. Coba kalau ada abang-abang Bisa rasanya- jadi asin. Bisa jadi Jadi asin. jawabannya tergantung. Tergantung. Kapan kita datang ke gudang garamnya itu? Bener. Ketika belum banyak abang-abang, Iya. itu belum tentu asin. Tapi ketika sudah datang banyak abang-abang mondar-mandir bawa ini kan karung apa segala Iya. macam, sudah pasti asin. Sudah pasti asin. Jadi kalau gudang garam tergantung dari tukangnya ada di situ apa enggak. Ya. Jadi tapi kalau mau merasakan sensasi yang berbeda, coba rasakan gudang peluru. Ya, coba. Ya dikunyah dikit aja lah gitu. Tuh ada daerah Tebet kalau nggak salah. Selanjutnya, ini Ini kayak pelajaran online ya. Muhammad Irfan. Ada lagi aja WK. Kenapa kepiting jalannya miring? Karena dia tidak rajin ngaji. Karena kalau orang ngaji, sirotol mustaqim.
tunjukkanlah jalan yang lurus. Oh iya bener. Nggak apa-apa ini ilmu. Ilmu. Bener. Tunjukkan jalan yang lurus. Ini kepiting-kepiting tidak pernah ngaji. Jalannya miring, tidak jalan yang lurus. Bener. Jadi tugas kita untuk meluruskan kepiting-kepiting. Betul sekali. Dan mungkin di pantai kepiting ini yang kepiting jalannya miring ini, mungkin tinggal di pantai yang di batu-batunya bisa dibilang seperti gang-gang di daerah Tanah Abang. Sempit, gang senggol. Niatnya sih pengen jalan lurus, cuma kan badannya kegedean dong. Jadi mau nggak mau misi mas. Atau ada lagi Mbak, ada lagi. Iya. Kepiting lagi berak, nggak ada gayung. Jadi dia miring. Bisa. Kalau nggak jatuh begini, ngapa lu ngengkang? Gini, kan dia nyari gayung. Nyari gayung. Daripada kalau rapet gini belum dicebok, bener. nanti nggak enak, Nggak kesel. enak. Oh iya. Kan abis keluar, aduh, belum cebok, gak ada gayung. Ya gini-gini dulu. Jadi tergantung berarti daerah kalian kepitingnya yang seperti apa gitu. Tapi memang nggak ada kepiting yang jalan lurus. Mungkin karena ya itulah luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala bisa jalan miring seperti itu. Tapi kayaknya sih otaknya nggak miring ya. Nggak. Nah ini ya. Selanjutnya nggak ke situ, saya ke situ. Oh ini chef. Selanjutnya dari AA. Mbak mau nanya kenapa aplikasi micet isinya open BO semua. Udah saya deal malah diblokir. Ini kayaknya yang nanya salah satu di antara kalian ya. Hah? Anda yang nanya kayaknya ya. Anda yang nanya ya. Nih, Mas Soleh tahu gak sih aplikasi micet? Apa itu aplikasi? Saya juga nggak tahu, Mbak juga nggak tahu ternyata itu. Coba download. Isinya download. Buat apa? Terus. Isinya apa? Isinya wanita-wanita. Chat biasa kayak line, kayak model line gitu tapi ini beda lagi. Oh, emang isinya open BO semua? Bisa dibilang begitu. Oh, kenapa bisa dibilang begitu? Saya juga baru download. Anda baru download apa baru deal? Ini yang nanya, ini kan dia bilang kenapa aplikasi micet isinya open BO semua. Mungkin yang kamu follow itu yang BO semua. Ya. Semua orang itu tergantung yang diikuti. Betul. BO tuh apa sih? Booking online ya? Oh, kok paham Anda? Mbak yakin Anda yang bertanya sebenarnya. Jadi nggak usah dijawab. Nggak mungkin. Kalau nggak temen lu kan. Lu yang nyuruh kan. Mbak nggak main-main begituan. Jadi Mbak nggak tahu. Kalaupun Mbak mau, Mbak nyuruh Unying. Atas nama dia. Selanjutnya. Denny Gunawan, bahasan saya mau bertanya, kenapa hasil uji tespek saya selalu negatif padahal perut saya six pack? Lu kan laki. Ya kan? Nama lu Denny Gunawan, perut lu six pack. Lu berharap lu tespek positif. Ya nggak mungkin lu negatif. Iya kan? Kecuali nama lu diganti jadi Denny Gunarti. Gimana sih? Udah Denny Gunawan udah laki-laki six pack pengen jadi positif. Lu gimana tespeknya? Laki-laki pengen hamil. Ini yang hamil aja pengen beranak. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Oleh Hermoso, bahasan kalau lantai diinjek-injek kok gak marah? Kampret, gua kasih tau lu ya. Itu fungsinya lantai. Semua benda-benda yang ada di dunia ini pasti ada fungsinya. Mau terlihat jelek, mau terlihat bagus, pasti ada fungsinya. Nggak mungkin. Nyamuk aja terlihat buat kita jahat. Padahal tapi ada fungsi loh. Apa itu? Fungsinya adalah membuat orang terangsang meneliti dan menemukan obat nyamuk. Dari terbentuknya obat nyamuk, akhirnya apa? Pabrik obat nyamuk ada. Orang bekerja. Lu kebayang nggak? Cuma gara-gara nyamuk orang bisa. Kalau tidak ada nyamuk, tidak ada lagu cicak-cicak di dinding. Nah, Cicak-cicak di dinding. Terus, aduh endingnya gimana ya? Kan kalau begitu ada nyamuk, hap! Lalu ditangkap. itu dia. Itu. Jadi kalau ngomongin masalah lantai, lantai memang fungsinya buat diinjak-injak. Sama harga diri lu. Puas lo, Fungsinya diinjak-injak.